Ya, oke guys, balik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Selasa 30 Juli 2024. IHSG masih ngedrop ya hari ini. Ya, oke. Iya, gue pengen bahas laporan Q2 2024-nya. Ada HMSP di sini, ada HLI ya, terus Demas ya ada Auto ya, Auto dan ADMF ya. Oke, kita akan lihat kinerja masing-masing ya. Oke, yang pertama HMSP, hmm, pengendalinya HMSP itu siapa sih namanya itu? Peter Peter ya, lihat dulu. Philip Morris ya atau ya HMSP ini ya dipegang Philip Morris Indonesia 92%, masyarakat 7% ya. Jadi ada 100 miliar, jadi masyarakat sekitar ya di bawah 10 miliar ya, mungkin 8 miliar apa 7 miliar lembar itu dipegang masyarakat ya. Ini kan industri rokok lagi tertekan ya. Tertekannya itu jadi pajak dinaikin harapannya pendapatan negara dari pajak rokok bertambah, tapi yang terjadi malah menurun pendapatan negara kan. Ya, kemarin gue baca berita pendapatan pajak rokok turun ya. Malah turun. Ya, malah turun ya. Jadi orang tuh pada beli rokok yang rokok-rokok murah gitu loh. Jadi otomatis penjualan mereka turun, otomatis kan yang bayar pajak mereka nih. Nah, rokok-rokok murah itu kagak bayar pajak, John. Jadi ya kalau menurut gua ya kita kalau menurut gua nih, kita ini kan bukan Eropa. Kita ini Indonesia. Kita ini punya punya apa ya istilahnya culture, budaya dan juga berbagai macam hal-hal lain yang beda lah dengan negara-negara Eropa, rata-rata paling penduduk di bawah 10 juta, gampang diaturnya gitu loh. Ya. Sedangkan kita kalau menerapin prinsip yang sama kayak negara-negara Skandinavia gitu ya, pajak tinggi-tinggi gitu-gitu, gua rasa kurang tepat kalau menurut gua. Ya ini ya ini contoh ya kayak rokok ini kan harapannya pajak penerimaan pajak dari negara dengan dinaikkannya cukai jadi pertama yang terjadi sebaliknya malah pendapatannya menurun. Nah, itu. Nah, nanti coba kita lihat kinerja HMSP di tengah sentimen gini, em, prospeknya gimana ya. Jadi dan masih cocok nggak sama harganya itu yang penting ya. Kalau dari dividen histori ya, gua rasa HMSP itu cukup rutin ya. Ya, tapi nanti lihat aja namanya kan nanti kan ganti presiden gitu ya. Kalau udah presiden baru, apakah dia akan menerapkan cara yang sama nggak tahu. Ya bisa aja berbeda gitu ya. Jadi dilihat aja. eh Ya kalau gua sepakat sih juga kita nih bukan negara Skandinavia John, atau bukan negara-negara Eropa yang penduduknya rata-rata paling di bawah 10 juta gitu loh. Ya, kecil-kecil penduduknya gitu loh. Kita nih ratusan juta dan negara kepulauan gitu. Kalau mau diterapkan hal yang sama gitu, gua rasa kurang deh kalau menurut gue. Nggak cocok aja gitu. Oke, ini 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya, dari 2011 HMSP udah rutin bagi dividen sampai sekarang. Jadi sudah 10, 13 tahun ya. Jadi kalau masalah dividen lu nggak usah takut kalau HMSP ya. Dan kalau masalah rokok, orang tuh sering ngerokok, gue yakin. Em, Seharusnya rokok tuh akan terus dibutuhkan, seharusnya. Kalau di Indonesia ini, di Indonesia ini. Kita jangan dibandingin jauh-jauh lah di negara maju lah, karena agak beda ya. Mereka negara maju, Singapura cuma seupil gitu negaranya. Nggak bisa disamain. Ya, Belanda atau yang lain itu nggak ada segede Indonesia gitu. Mereka kecil-kecil negaranya Skandinavia apalagi. Beda lah ya kalau menurut gua. Ya, jadi kalau memang budaya masyarakat senang ngeperokok ya otomatis menurut gua masih berpotensi untuk cuan di masa depan gitu ya.
Kalau menurut gua, lihat aja nanti kebijakan presiden barunya ya. Tapi kalau ya itu tadi kalau terus menerus dicukai dinaikin ya menurut gua malah berturun-turun gitu loh, malah turun ya. Jadi fakta di lapangan nggak sesuai dengan teori kalau menurut gua. Oke, kita bisa lihat dari kinerja ini dia menurun ya tiba-tiba drastis. Ini terendah selama 4 tahun terakhir ya 9. Oke. Nah, cuman untungnya dia bagikan dividen hampir semua laba jadinya. Jadi itu yang menarik ya untuk KMSP. Jadi kinerja berpotensi dia agak roboh dibanding tahun lalu 57. Tapi kalau dibagikan semua 57 ini di harga sekarang eh, lo masih dapat yield 9,7% memang sih. Sorry, sorry, salah. 57 bagi 685, sorry. Ya, 8,3% sebenarnya masih gede ya. Ya. Tapi oke, untuk sementara kalau emang pakai sistem begini harga waras ya MSP itu ada di ini IPS kali 10 ya. Kalau dari IPS sih memang di atas 570 mahal ya. Ini kan 685 ya, berarti ini udah agak mahal. Tapi kalau dari dividen dia bagikan 57 maka harusnya segini kali 10 dan kali 20 1140. Nah, ini sebenarnya harganya. Jadi kalau menurut gue dari dividen ini masih di harganya. Cuman kalau lo pengen proyeksi ya, anggaplah ternyata memang jatuh banget kinerjanya. Nah, kita lihat ini kinerjanya jatuh 9 ya. Coba kita proyeksikan tahun depan ya di 2025. Kalau memang dia cuma bisa tembus 9999 gitu ya. Berarti dia paling mentok cuman bisa punya IPS 9 kali 4 36. Kalau dia bagikan dividen semua 36 ya, maka itulah potensi terburuk tahun depan. Yaitu dia cuma bisa bagikan 36 ya. Maka di harga sekarang lo cuma dapat yield 36 5,2% ya, ya di harga sekarang. Ya. Maka harga warasnya kalau 36 tuh kali 10 dan kali 20. Nah, kalau menurut gua di tengah ngedropnya ya, lu jangan beli di atas 720. Ya ini margin safety-nya kalau lu pengen bener-bener antisipasi kalau emang tahun depan lebih hancur gitu. Segini kayaknya paling hancur. Tapi nggak tahu sih bisa lagi nggak. Tapi ya dapat angka proyeksinya segini. Nah, ini untuk HMSP ya. Ya lihat aja lah ke depan nanti John ya. Ya memang pemerintahannya yang sekarang memang kurang ini bersahabat dengan industri rokok ya. Itu memang fakta yang harus dihadapi ya. Lihat aja ke depannya bagaimana ya. Oke. Jadi Mas sebenarnya kalau di ngedrop sih masih di harganya ya sebenarnya ya. Nah, itu John ya. Ya itu yang bisa gua sampaikan. Ya, kalau untuk HMSP, di HMSP di hari ini sedikit tinggi 103% tapi masih aman ya. Oke. Saham kedua yang akan kita bahas adalah Auto. Ya, Auto. Nah, Auto ini menarik ya, dia mencetak laba tertinggi selama 4 tahun terakhir ya. Berarti sebenarnya industri otomotif paling enak sih John ya kayak gini. Orang pasti menjadikan selalu butuh spare part ya karena baik mobil motor sekarang udah bukan lagi jadi sekunder, malah itu kebutuhan primernya. Orang harus punya kendaraan John. Sekarang mah. Jadi otomatis bisnis. Ya ini terbukti penjualannya paling tinggi tahun ini ya. Mau ekonomi kayak apa? Ini termasuk yang paling makanya SMSM juga kan kalau nggak salah terus nih SMSM bagi dividen ya hari ini. Ya. Ingat ya dividen investing tuh lo pasti bertumbuh. Tunggu aja. Ya nggak perlu terlalu dikit-dikit mantau grafik, tahu-tahu duit cash masuk, jebret 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 udah. Ya nggak perlu terlalu sering mantau gitu ya. Oke, ya jadi menurut gua nih sektor yang cukup oke ya. Malah pernah terbukti ya SMSM juga waktu itu kuat di 98. Kuat, kuat banget. Industri-industri kayak gini karena motor mobil sekarang kayaknya udah jadi kebutuhan apa ya? Kebutuhan pokok, John. Bisa dikatakan begitu. Oke, auto gua nggak perlu kasih tahu lagi nih pemegang sahamnya Astra Indonesia gitu ya. Dan dia udah mulai bagi gede nih 45% nih ya. Jadi dia berpotensi masalah dividen history oke kita cek dia rutin lah ya. Kita cek aja lah ya biar lebih pasti. Dividen history auto supaya
tidak penasaran. Tapi setahu gue grup Astra selalu rutin. Anak usahanya semua selalu rutin karena dia setoran ke pusat, setoran ke ASI-nya. Kita buka aja lah biar nggak penasaran ya, John. Astra Auto Parts. Udah lama banget nih, udah bagi dividen ya. Hmm, lama deh ngebukanya. Ini masih ada lagi. Udah lama nih John ya perusahaannya. Tuh lo bisa lihat. Bentar. Masih belum kebuka. Gila masih ada lagi. Nah, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Iya, bahkan di corona aja dia tuh masih tetap bagi ya. Jadi dia dari tahun 2002 sudah 22 tahun rutin bagi dividen, John. 22 tahun. Jadi kecil udah ini rate-nya 100% John dia bagi ya. Jadi kalau dividen rutin lo nggak usah takut kalau menurut gua. Nah, jadi tahun depan kira-kira nanti Desember dia bagi juga sih interimnya, dibagi dua, Desember sama Juni. Di bulan enggak, Oktober deh udah bagiin kelihatannya. Oktober. Jadi 421 kali 45%. Itu ASI itu ditakut-takutin mulu ya, gue perhatikan itu ya. Masa ASI yieldnya sama kayak Hexa, lu berarti kan salah harga. Kalau lu yang tahu barang mah udah pasti lu borong. Tapi kalau lu yang masih percaya fir-fir gitu mah ya silakan aja. Masa ASI perusahaan gede gitu yieldnya sama kayak Hexa gitu? Kan gila. Oke, berarti auto nih berpotensi bagikan 189 ya. Kalau dia di harga sekarang berarti ya 8,2%, gede banget John ya. Gede. Ya, jadi 189 maka oke harga warasin berapa sih dia tersebut? Kalau dari EPS ya 421 ya lo kali 10 10 aja maka Astra Auto Parts kalau dari EPS di 4.210 baru mahal. Kalau dari dividen tadi 189 ya, maka kalau dari dividen kali 10 dan kali 20 3.780. Nah, jadi Astra ini baru mahal kalau dia nyentuh di 3.780 harganya ya. Jadi kalau lu lihat ini masih 2280 ya. Kalau menurut gue sih agak salah harga ya. Salah harga malah menurut gue sih. Masih di harganya lah ya. Ini untuk auto ya. Oke, lanjut. Auto ini DR-nya kecil ya. DR-nya cuma 40%. Kecil. Jadi dia bisa bagi dividen terus. Nah, terus AALI ya ini AALI dia bergerak di kalau nggak salah sawit-sawitan ya. Grup Astra juga. Ya benar-benar kelapa sawit. Ya pemegang sahamnya Astra lah, nggak usah disebut lagi. Oke, ALI. Kita lihat rutinitasnya dulu ya. Ya lebih pasti, John. Invest yang pasti-pasti, John. Contoh, ada auto, perusahaan udah bagi dividen 22 tahun. Kemungkinan perusahaan kayak gini kegocap, itu kecil, John. Kecil banget, 1% doang gitu loh. Jadi lu invest menginvestasikan sebuah kepastian, bukan lo berspekulasi di atas sebuah ketidakpastian gitu ya. Orang-orang yang nyangkut di ISEA lah, di situ kan orang senangnya main spekulasi di halal yang nggak pasti. Oke lah, mungkin kadang-kadang lu arah gitu loh, berhasil gitu loh. Tapi ingat kalau lu gampang arah, lu bisa gampang boncos juga, sama, probability-nya sama gitu loh. Ya. Tapi kalau lu ada di perusahaan yang jelas kayak gini historinya, lu udah memperkecil resiko, John. Mana mungkin sih lu taruh besok gocap dia.
Sedangkan historinya panjang banget, sejarahnya panjang banget dia bagi dividen tuh. Ini kayak AL ini, panjang banget tuh dia bagi dividen. Masa lu investor ini besok gocap perusahaan yang sejarahnya cukup panjang begini loh. Bukan nggak mungkin, cuman kecil aja gitu loh, John. Ya. Nah, kenapa banyak orang pensiun di bursa ya itu mainannya IPO. Ya. IPO all in loh, paling dahsyat tuh, kesayangan bandar. IPA ada tuh di saya yang all in 45 juta tuh, 49% Porto. Ini kesayangan bandar itu. Ya semakin bandar tuh senang, John. Semakin banyak orang kaya gitu, dia senang. Itu kan bandar Istio udah pesta pora itu. Pesta pora dia. Kapan lagi dia jual barang murah di harga atas, retailnya tinggal banting-banting aja dia. Ciut, 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 ciut. Ya, enak banget dia. Yang udah cuan gede dia, tawa tiwi di belakang layar. Oke, ini ALI dari tahun 98, 99, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pokoknya grup Astra tuh selalu rutin, John ya. Ini kita bisa lihat nih, grup Astra ya. Ya jadi dari tahun 98 nih sudah 10, 26 tahun ya, John udah rutin bagi dividen nih. Ini 26 tahun loh. Ya 26 tahun loh, John. Ini dari dia udah bagi dividen waktu gua masih SD. Ya masih SD, cuman tahu lari-lari di sekolah ya nggak, main-main, makan-makan di sekolah gitu loh. Dia udah bagi dividen gitu loh. Kecil kemungkinan besok gocap gitu loh. Ya. Nah, sekarang kalau kita udah tahu rutin gini, kita harus cek harganya sesuai nggak di pasaran nih, worth it nggak? Jangan sampai lu beli barang itu nggak dia. Nah, mana ada pertanyaan bagus, lu kalau beli BTPS tahun lalu waktu di harga 2.000 atau 4.000 ya, ya lu beli coba cek deh harga warasnya waktu BTPS ada di 4.000 nggak? Kalau lu beli di 4.000 sedangkan harga warasnya cuma 1.400, 1.800 ya lu beli barang kemahalan. Meskipun perusahaannya bagus gitu. Jangan sampai lu terjebak gitu juga. Makanya penting lo harus tahu harga nih barang worth it-nya di mana gitu loh. Ya, jangan sampai lo beli barang kemahalan dah. HL ini kita lihat ya dia 45% selalu bagi di situ ya rate-nya lah. Maka tahun ini agak sedikit menurun ya awit. Maka kalau dia bagi 45% dan dia punya 521 ya. 521 dikali 45% maka tahun depan total dividennya dia loh, bentar, 45. Bentar, bentar. Kali 4 234 John. Ya, 234 ya. Di harga sekarang kayaknya yieldnya kecil deh. Kelihatan sih. Nah, 3,9% ya. Kalau biasanya kalau di bawah 5% itu tanda udah mulai mahal, John, biasanya. Ya, biasanya. Itu aja patokannya sih. Nggak berat-berat ya. Maka harga warasnya AALI ya kalau dari IPS 521 ya. Maka dari IPS kali 10 aja. 5.210. Dia di atas ini mahal. Ya makanya 5.975 agak mahal ya. Kalau dari dividen tadi berapa? 234 ya? Ah, berapa sih tadi? Ya, 234 betul. Nah, kalau dari dividen itu kali 10 dan kali 20, 4.680. Nah, sebenarnya kalau dari dividen dia di sini harga pucuknya. Kelihatan nih, berarti lu tahu nih. Gitu aja John, jadi lu tahu, oh jadi di 5975 nih dia di atas harga ini, berarti mahal. Meskipun dia perusahaannya bagus, kalau harganya lagi mahal gitu, better lebih baik lo nggak usah masuk. Tunggu aja kalau lo pengen masuk, tunggu aja sampai dia udah mulai di range-nya. Itu memperkecil resiko juga gitu loh. Ya. Jadi AL ini agak mahal, John, kalau menurut gua. Untuk saat ini ya agak mahal. Ya. Bukan perusahaannya jelek, teman harga sahamnya agak mahal itu aja. Nah, sekarang kita bicara Demas ya, yang kemarin gagal bagian final, tapi dia sebenarnya udah bagiin trim. Jadi ya udah dapat 8%-an lah, John, sebenarnya. Ya, jangan terlalu marah-marah juga gitu ya. Oke, kita lihat dulu historinya Demas ya. Cuman ini lo harus jaga-jaga
udah siap bahwa Demas hanya bagi 50% gitu aja. Jadi nah nanti kita hitung harganya dia kalau 50% di range berapa ya? Masih di harganya nggak dia nih? Demas, hmm, Demas 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Iya, dari 2015 sampai sekarang ya. Jadi udah 8, 10, 9 tahun ya. 9 tahun dia udah rutin bagi dividen ya. Jadi aman. Nah, oke, dia mencetak kinerja 9 ya, tinggi ya. Jadi potensi EPS tembus dia 33. Nah, biasanya kan dia bagi 100%, 90% ya. Nah, kita sekarang coba main paling aman bahwa dia hanya bagi 50% tahun depan, maka paling bantar dia bagi 16, John. Ya. Di harga sekarang Demas itu kalau dia dapat 16 ya. 16 di harga 159 ya lu dapat 10%, betul nggak? Ya lumayan lah John, itu udah bagi 15% ya lumayan. Udah gede itu. Kalau hoki dia bagiin semua bisa 20% loh. Kalau hoki ya, kalau hoki. Kalau dia tiba-tiba kesamber lagi, lu bisa 20%. Jadi paling kecil kayaknya lu dapat 10%. Tapi ingat John, kadang-kadang bisa aja dia bisa nggak sebuah emiten kumat nggak bisa. Makanya makanya dari sekarang lu mulai diversifikasi, jangan sampai terlalu kenceng di satu gitu loh. Takutnya dia kenapa-napa lu stres. Kalau cuma kalau gua sih jangan lebihin 10% ya. Kenapa? Kalau kenapa-napa satu perusahaan ini 10% dia di listing gitu ya, tiba-tiba ketutup sama dividen lainnya setahun doang. Semua perusahaan lainnya ngebagi dividen ketutup setahun doang. Jadi lu nggak kepikiran lagi gitu loh. Nah, kalau gua caranya begitu. Tapi kalau lu mau all in silakan John, nggak ada yang ngelarang. Yang penting lu malu tahu resikonya. Ya 16 ya John. Jadi Demas ini harga warasnya itu adalah 160 sampai 320 lah di sinilah ya. Jadi kalau dia masih di 15 ini udah yang paling buruk ya. Maksud gua udah potensi yang paling buruknya gitu ya. Atau 60 320. Kalau dia cuma bagi 5. Jadi Demas 159 masih di harganya nggak ya? Iya, masih di harganya gue bilang. Sangat masih di harganya. Ya, ini untuk Demas ya. Ingat, siap-siap. Kalau dia nggak bagi, siap-siap gitu loh ya. Banyak orang di bursa cuman siap cuan. Itu kelihatan. Nggak siap. Misalnya nggak siap menghadapi tiba-tiba emitennya nggak bagi dividen gitu. Nggak dipersiapkan dari sekarang gitu. Demikian juga yang main gorengan. Masa lu main gorengan ngikutin bandar, nempel bandar, cuman mau siap cuan gitu loh. Sedangkan lu tau namanya bandar pasti ada yang kebantai, pasti. Tapi lu nggak pernah berpikir, wah kalau gue yang kebantai gimana? Ya nggak. Akhirnya terjadi orang-orang kebanyakan nggak siap terima kenyataan gitu. Di bursa kalau lu udah nggak bisa siap terima kenyataan, lu nggak bakal bisa cuan konsisten, bro. Nggak bisa. Karena lu cuma bisa terimanya di ilusi bahwa ilusi lu selalu cuan. Tidak bisa terima merah. Ini bagaimana ceritanya lu di bursa tidak siap memanage merah. Makanya ketika dia nempel di bandar, ketika hijau dia merasa dia jago. Pak, apa itu fundamental gitu loh, fundamental. Begitu merah dia langsung bilang di mana peran BEI dan OJK gitu. Tidak apa ya, tidak siap terima kenyataan. Di dividen investing juga sama kasus. Kalau dividen investing yang paling seremnya itu tiba-tiba perusahaannya nggak bagi. Ya. Karena lu udah tahu atau tiba-tiba delisting gitu kan, atau lagi ada masalah tiba-tiba dia rugi banyak gitu. Nah, cara lu meminimalisirnya gimana dari sekarang? Karena lu udah tahu ada risiko, minimalisir dari sekarang. Begitu kejadian, lu udah siap. Karena, wih, gue udah diversifikasi, yang satu itu rontok mah, slow aja. Udah siap. Jadi setiap teknik mau dividend investing, mau lu gorengan, mau lu pengikut bandar mau lu technical, lu harus siap menghadapi kenyataan bahwa lu tidak selalu cuan. Sering melihat floating merah. Kalau lu nggak siap itu ya udah berat. Berat di bursa.
Oke, sekarang ada DMF John ya. Oh ya, Demas itu dernya, ALI dernya 31% ya kecil. Demas cuma 14% juga kecil tuh bagus. Nah, ADMF ini dernya gede karena dia mungkin perusahaan ini ya, finance ya. Jadi normal aja dia segitu mah. Ya, normal aja dia segitu ADMF. Ini yang punya Bank Danamon. Nggak perlu gue lihat lagi ya. Histori dividennya dulu ya, biar kita pasti nih. Jadi kita invest yang pasti-pasti aja, John. Lu taruh, diemin, udah pasti bagi. Diemin doang. Oke, Bang Danamon. Ini waktu itu gue dulu pernah bahas pas dia masih 8.000 nih. Sekarang udah 11.000 aja dan dividen udah berkali-kali bagi gitu ya. Eh 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 aja masih bisa bagi ya. Jadi dari tahun 2005 ya sudah 10, 19 tahun. Ya, 19 tahun ini udah rutin bagi John. Ya, ini emiten. Jadi dari dia salah dividen lo nggak perlu ragu. Nah, sekarang tinggal kita lihat dia worth it-nya. Dikit dua nih agak menurun dikit ya, 333. Ya. Jadi potensi IPS-nya agak lebih rendah nih, tembusnya 1.530. Dia biasa selalu bagi 50% John. Jadi kita udah tahu dia bagi dividen nih kira-kira 760. 760 John. Ya. 760 di harga sekarang ada MF 760 bagi 11.500. Ya, 6,6% ya, masih gede ya. Masih oke. Ya, 6,6 ya. Maka harga warasnya DMF adalah 760 7.600 sampai 15.200 John. Nah, berarti ini 11.500 masih di range-nya, masih di harganya. Ya, masih. Ya, lo nggak beli barang mahal. Iya John, gua rasa gitu aja John. Jadi semuanya yang gue bahas tumben lagi bagus-bagus ya dapet. AMSP aja mungkin lagi lo sedikit masih oke sih, cuman sedikit waspada aja. ALI bagus cuman mahalan aja. Sisanya oke oke. Oke guys, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.